Esra pasal 2. Esra pasal 2, sebetulnya Serubabel itu tidak banyak yang diceritakan, hanya bahwa dia sebagai salah seorang yang kembali kloter pertama, kita istilah kloter ya. Jadi ada kloter kedua di bawah Nehemia, tapi kloter pertama itu di bawah Esra. Oke. Esra pasal 2 ayat 1. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama dengan Serubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekhai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Lalu inilah daftar orang-orang bangsa Israel dan itu disebutkan semuanya daftarnya ya. Jadi ayat 36 inilah para imam. Jadi ada imam-imam yang kembali sekian beberapa ribu orang. Lalu ayat 40 inilah orang-orang Lewi yang kembali sekian orang. 41 inilah para penyanyi paduan suara untuk bait suci waktu itu. Lalu 42 inilah penunggu pintu gerbang. 43 inilah para budak di bait Allah. Jadi mereka yang melaksanakan segala upacara-upacara di bait Allah itu ya. Dan seterusnya. Ini semua didaftarkan di situ. Jadi Serubabel itu tidak ada. Jadi selain itu Serubabel itu disebutkan di Sakaria pasal 4 ya. Kitab Sakaria, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohku. Demikian firman Tuhan kepada Serubabel. Ya, Sakaria pasal 4. Ya, Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, yaitu malaikat itu, katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu ini. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 9, tangan Serubabel telah meletakkan dasar rumah ini, tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan tahu Tuhan semesta alam mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel. Jadi saya kira Serubabel ini yang meletakkan batu pertama waktu mau dibangun rumah Tuhan itu ya. Saya kira kita tidak tahu apakah dia pemimpin atau tidak. Ya, dan Serubabel kemudian disebutkan sekali lagi dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal 1 di situ. Salah seorang leluhur Tuhan Yesus itu adalah Serubabel. Ya. Jadi Matius 1 ayat 12, sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya yang tadinya raja itu memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud. Jadi dia keturunan raja, tetapi sampai di mana perannya dan fungsinya itu kita hanya ini yang dikatakan di dalam Alkitab, gitu ya. Serubabel. Apa? Serubabel bupati? Oh, bupati Yehuda. Di Sakaria. Oh, barangkali itu orang yang sama ya. Ya, Sakaria 2 ayat 22. Ya, jadi saya kira kita tidak dirinci dengan sangat jelas gitu ya. Sakaria 2 ayat Sakaria berapa, Bu? Oh, Hagai 2 ya. Hagai 2 ayat
Hagai 2 ayat 22, katakanlah kepada Serubabel Bupati Yehuda. Jadi mungkin saja, dan seterusnya ini ada keterangan lagi. Ya, ini Serubabel ayat 24, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel hambaku, demikian firman Tuhan, akan menjadikan engkau cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Ya, jadi dia karena dia keturunan raja, yaitu keturunan dari Sealtiel. Jadi pada waktu kembali dari pembuangan itu mungkin dia akan dijadikan pemimpin sebagai bupati gitu. Lalu meletakkan dasar rumah, fondasi rumah Tuhan itu, jadi dia sebagai pemimpin ya. Itu dia. Tetapi ya itu saja data yang kita terima mengenai Serubabel. Nah, saya kira yang penting sekali mungkin Sakaria 4 ayat 6 tadi itu ya. Jadi semua pekerjaan itu bukan oleh, sebenarnya bahasa Indonesia yang dulu lebih enak ya, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh rohku. Ya, demikian katakan pada Serubabel. Ya. Oke, ada lagi barangkali? Ya, mengenai Serubabel. Oke. Ajakan untuk membangun kembali bait suci ya. Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda. Ya, jadi barangkali waktu sampai di ini Palestina lagi ya. Sampai di Palestina itu dia yang menjadi pemimpin di situ ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi barangkali pertanyaan atau apa? Ya. Kalau tidak kita sekarang akan melihat ya. Mengenai beberapa pemimpin dan mengenai nabi-nabi yang bernubuat dan seterusnya, lalu literatur yang penting ya pada masa ini. Ini ada. Ya, jadi waktu kembali di Palestina di sini ya, ini di sini dibuang ke Babel ya, pembuangan, lalu kembali ke sini. Nah, kemudian selama bangsa Israel kembali ke Palestina, membangun kembali bait suci, itu tadi saya sudah katakan, jadi ada 3 nabi, yaitu Hagai, Sakaria, Maliahi, ini yang bernubuat untuk memberi kekuatan kepada orang umat yang membangun itu, dan juga untuk menegur mereka pada waktu kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi ini 3 nabi ini yang terakhir disebutkan dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi ini pembangunannya. Kemudian Sakaria masih berbicara itu juga mengenai pembangunan dan berbagai penglihatan lain. Kemudian Maleakhi ini banyak memberikan teguran-teguran ya mengenai kehidupan umat Israel sesudah kembali dari pembuangan, karena ternyata juga ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka dalam satu periode yang cukup lama, selama 50 tahun di Babel itu ya, pemimpin rohaninya ya mungkin di antara imam-imam yang pergi ke sana, ikut-ikut dalam pembuangan itu. Lalu pada masa itu umat Israel mulai membangun rumah-rumah sembahyang atau sinagog ya. Jadi pada masa 50 tahun itu sinagoge atau rumah sembahyang, ya. Jadi rumah sembahyang. Ini karena tidak ada bait suci. Bait suci sudah jauh di Yerusalem, sudah dihancurkan. Jadi di tempat pembuangan itu mereka membangun tempat berkumpul begitu, ya. Tetapi di sini mereka hanya berkumpul untuk membaca kembali Taurat Tuhan yang hanya bisa dibaca oleh imam-imam. Ya, oleh mereka yang belajar, karena bahasa Ibraninya itu kemudian hanya bisa dimengerti dan hanya bisa dibaca oleh para pemimpin agama yang belajar. Rakyat biasa tidak bisa lagi. Ya, jadi mereka berkumpul di situ untuk berdoa dan seterusnya di tempat rumah sembahyang itu. Ya, nah.
Sesudah itu mereka kembali, lalu Maleakhi itu memberikan teguran-teguran. Ya. Antara lain teguran Maleakhi adalah bahwa umat itu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang cacat. Ya. Jadi seharusnya kalau kita tahu di dalam hukum Taurat, semua yang dipersembahkan kepada Tuhan baik binatang maupun makanan dan sebagainya itu harus yang terbaik. Ya, jadi kalau domba itu tidak boleh ada cacatnya sedikit pun, tidak boleh yang belang-belang dan sebagainya. Ya, tetapi di dalam masa mereka ada kembali di Palestina pada masa ini, mereka mempersembahkan binatang yang ada cacatnya dan banyak hal lagi yang sebetulnya tidak diperkenankan itu yang mereka persembahkan. Nomor 2, mereka sudah lama sekali tidak memberikan perpuluhan. Ya, jadi dulu di sini juga mau ngasih perpuluhan bagaimana barangkali itu juga tidak jelas. Jadi keagamaan mereka tidak jelas ya. Jadi pada masa mereka kembali ke Palestina itu pun suatu masa yang cukup lama mereka tidak memberikan perpuluhan. Karena itu kita kenal Maleakhi 3 ayat 10 itu ya, yang setiap kali dikutip di gereja sebagai ayat dasar untuk kita memberikan perpuluhan. Ya, nah kesalahan yang ketiga itu mereka banyak melakukan kawin cerai. Ya, jadi kawin cerai itu bukan hanya semata-mata orang-orang laki-laki Yahudi menikah dengan perempuan bangsa-bangsa lain atau perempuan Yahudi menikah dengan laki-laki bangsa lain, tetapi di antara orang-orang Yahudi sendiri ada banyak perceraian. Nah, ini memang harus baca kitab Maleakhi ya, Maleakhi pasal 2 dan seterusnya itu. Perceraian itu karena gini, mencari keuntungan. Ya, jadi orang bisa menceraikan karena nanti kalau kawin lagi dengan ini ada keuntungan yang didapat dari pernikahan itu. Ya, jadi itu yang dikecam oleh Tuhan dengan sangat keras di dalam kitab Maleakhi. Ya, jadi di sini para 3 nabi ini yang menyuarakan firman Tuhan bagi umat Tuhan yang telah kembali dari pembuangan itu. Ya, ini dia. Nah, kemudian kita sekarang harus baca mengenai kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, ya, bait suci sudah didirikan, kemudian sudah ditahbiskan, lalu umat Tuhan kembali sekarang membuka kitab Taurat. Ya, nah, jadi umat Tuhan itu selalu begitu. Kalau tidak ada kesusahan kita itu ya nantilah ya, urusan Tuhan nantilah belakangan ya. Nah, nanti kalau sudah ada kesusahan baru terbirit-birit begitu ya. Nah, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9 kita baca ya. Nehemia pasal 8. Nehemia 8. Ya. Ayat 1 sampai dengan 9. Pembacaan kitab hukum, maksudnya kitab Taurat pada hari raya Pondok Daun. Ya. Jadi ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, jadi Ezra itu seorang ahli Taurat atau ahli kitab, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Lalu di sisinya itu berdiri orang-orang yang membantu dia.
Ayat 6, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ya, juga Yesua, Bani dan seterusnya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Lalu ayat 9, ini yang penting ya. Ayat 9, bagian-bagian dari kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ya, jadi dengan diberi keterangan-keterangan itu sebetulnya diterjemahkan, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka yang kembali dari pembuangan itu. Ya, jadi ini yang dilakukan. Ini pada hari raya Pondok Daun. Jadi sekarang kitab Taurat itu yang ditinggikan. Ya, jadi di sini kitab Taurat yang sekarang ditinggikan. Ya, umat kembali mendengarkan isi kitab Taurat itu. Ya, nah kebaktiannya dari pagi sampai siang loh saudara, bukan 1 jam seperti kita sekarang gitu ya. Dari pagi sampai siang. Ya, pada waktu mendengar firman Tuhan, Taurat Tuhan dibacakan, mereka semua berdiri. Ya, nah lalu nah ini bagian yang penting, bagian-bagian dari kitab Taurat itu dibacakan dan diterjemahkan, diberi keterangan-keterangan di sini sehingga pembacaan dimengerti. Ya, jadi banyak dari mereka yang kembali dari pembuangan itu sudah lama tinggal di Babel ya, 50 ini mereka sudah di Babel itu 50 tahun. Jadi kalau ini generasi yang lebih muda yang baru lahir pada waktu di Babel ya, mereka juga sudah tidak mengerti lagi bahasa Ibrani dan seterusnya. Karena di Babel itu di antara raja-raja dipakai bahasa Aram sebetulnya. Ya, bahasa Aram itu bahasa kaum bangsawan dan raja-raja. Beberapa surat dari kitab Daniel itu di dalam bahasa Aram, surat menyurat antara raja-raja. Ya, tetapi kemudian bahasa Aram ini juga dipakai oleh orang banyak, oleh rakyat, gitu ya. Dan dari mereka yang kembali di Babel itu sebagian saja yang tua-tua yang masih mengerti bahasa Ibrani yang dulu. Ya, yang generasi yang berikutnya itu sudah tidak mengerti sehingga kitab Taurat Musa dalam bahasa Ibrani itu harus diterjemahkan, dijelaskan dalam bahasa yang sekarang bisa dimengerti. Ya, nah, itu yang dialami oleh orang Israel pada masa itu. Ya, nah dikatakan di situ Esra adalah seorang imam, lalu dia bisa menjelaskan dan menyampaikan itu di dalam khotbahnya. Nah kemudian dari masa ini muncul ahli-ahli Taurat. Ya, jadi kalau di dalam Perjanjian Baru kita membaca tentang ahli Taurat itu sebetulnya baru muncul pada masa ini. Ya, jadi sebagian orang belajar kitab Taurat itu dari yang menjadi gurunya, dari yang lebih seniornya lagi, dan mereka belajar itu dengan semua aturan-aturannya untuk kemudian mengajarkan kepada umat, ya, kepada orang banyak. Ya, jadi ahli Taurat itu baru ada dari masa ini untuk menjelaskan kitab Taurat. Ya. Oke, sesudah itu kita lihat periode Yunani, halaman yang keempat dari handout saudara, halaman yang keempat, ya. Halaman yang keempat. Jadi ini antara masa ini ya, masa Alexander, masa Yunani, ini sampai dengan tahun 200 sebelum Masehi. Ya, sebelum literatur yang ditulis sebelum 200 Masehi itu tidak ditemukan sampai sekarang. Jadi yang ditemukan adalah literatur yang ditulis kira-kira 200 sebelum Masehi.
Ya. Nah, pada tahun 250 ini tidak jauh dari sini ya, 250 sebelum Masehi, itu salah seorang raja dari dinasti Ptolemy, dia ingin mendirikan satu perpustakaan yang besar di kota Alexandria di Mesir. Ya, jadi kota Alexandria itu kota pelabuhan di ujungnya Sungai Nil, delta Sungai Nil itu di Mesir, itu disebut Alexandria untuk menghormati Alexander Agung. Dan salah seorang raja yang berkuasa pada waktu itu ingin mendirikan satu perpustakaan yang besar, ya, di Alexandria. Nah, lalu dia diberi nasihat kalau perpustakaan besar mestinya juga ada literatur Yahudi, yaitu hukum Taurat, perjanjian lama itu yang dimasukkan di dalam perpustakaan itu. Ya, tapi karena aslinya itu di dalam bahasa Ibrani, maka dikumpulkan beberapa ahli kitab Yahudi untuk bersama-sama menerjemahkan, ya, menerjemahkan perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani. Ya, jadi perjanjian lama diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani kira-kira tahun ini, tahun 250 sebelum Masehi. Ya, dan terjemahannya itu dikenal dengan nama Septuaginta. Septuaginta atau disingkat dengan ini LXX, artinya 70. Ya, 70. Karena menurut tradisi itu ada 70 orang ahli kitab yang bersama-sama bekerja dan menerjemahkan. Kemudian ini legenda saja ya. Jadi mereka tuh kerjanya sendiri-sendiri masing-masing, tetapi kemudian hasilnya sama ya. Nah, itu luar biasa. Tapi ini satu legenda yang ada di dalam salah satu kitab dari masa intertestamental itu. Tetapi ini satu pekerjaan yang luar biasa penting, karena Septuaginta ini kemudian dipakai terus oleh banyak orang di wilayah di luar Palestina, ya, karena bahasa Yunani lebih dikenal daripada bahasa Ibrani di wilayah yang luas itu. Dan termasuk di Palestina sendiri, di dalam kitab-kitab perjanjian baru itu semua kutipan dari perjanjian lama itu diambil dari Septuaginta. Ya, jadi bukan dari bahasa Ibrani PL yang kita miliki sekarang, diambil dari terjemahan Yunaninya. Ya, termasuk yang dikutip oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus dan seterusnya itu diambil dari Septuaginta. Ya, jadi ini satu achievement yang sangat penting pada masa itu. Ya, Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kemudian selain itu pada masa ini, ya, ini ada kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab yang kita kenal sebagai kitab-kitab apokaliptik, gitu ya, apokaliptik. Ya, yang ditulis. Jadi penulisnya siapa kita tidak tahu. Tapi orang-orang Yahudi itu memang punya kemampuan-kemampuan luar biasa di dalam menulis, ya. Dan kalau di Amerika itu, wah, itu semua penulis top dari dulu itu sebagian besar orang Yahudi ya. Penggubah lagu itu termasuk lagu kebangsaan Amerika itu orang-orang Yahudi yang menulis ya. Jadi karya-karya seni itu ya, orang Yahudi itu luar biasa, memang dianugerahkan oleh Tuhan kemampuan-kemampuan itu. Ya, jadi kitab-kitab apokaliptik itu seperti kitab Wahyu, seperti kitab Daniel. Ya, jadi ada binatang keluar dari dalam laut, kepalanya 7, tanduknya 10. Wah, saudara pernah lihat di mana itu di kebun binatang? Binatang yang kepalanya 7, tanduknya 10. Ya, nah, tapi itu semua simbolisme. Jadi ini gambaran-gambaran itu dalam persepsi mereka diungkapkan dengan hal-hal yang sangat luar biasa begitu.
ya. Jadi binatang yang keluar dari dalam bumi atau dari dalam air, ya. Kepalanya 7, tanduk itu selalu menyatakan power, ya, dalam perjanjian lama. Tanduk itu power. Jadi ini raja-raja sebetulnya. 7 kerajaan-kerajaan, lalu 10 raja-raja di dalam situ. Ya, jadi itu pakai gambaran-gambaran yang aneh-aneh, yang luar biasa. Nah, itu kalau saudara baca Daniel mulai pasal 7 dan seterusnya. Nah, mungkin saudara juga pernah membaca Daniel yang mimpi itu, ya, lihat patung yang besar sekali itu, kepalanya dari emas dan kemudian badannya, lalu makin ke bawah makin rendah itu nilai ininya, ya, bahannya gitu, ya. Nah, itu juga termasuk salah satu gambaran. Jadi simbolisme dari kerajaan-kerajaan dan seterusnya. Nah, nanti kitab Wahyu itu memakai gambaran-gambaran yang sama, ya. Wahyu mulai pasal 4 terus sampai dengan pasal 19 itu memakai gambaran-gambaran yang sama, pasal 20 juga gambaran-gambaran yang sama yang dipakai oleh Daniel itu, ya. Nah, nanti di Wahyu, tapi di Wahyu itu nanti dijelaskan, ya, tentang iblis, Satan, naga, ular tua, itu semua sinonim namanya, ya. Lalu ada gambaran tentang binatang yang keluar dari dalam air, ya, atau binatang yang keluar dari dalam bumi, kepalanya 7, tanduknya 10 dan seterusnya, ya, pakai gambaran yang sama. Jadi itu kitab-kitab apokaliptik. Siapa pengarangnya tidak diketahui, ya, tetapi kitab-kitab ini beredar pada masa itu. Lalu ada yang, nah ini banyak sekali tuh, ya, kitab apokaliptiknya tuh banyak sekali. Jadi kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tebalnya segini, ya, ke dalam bahasa Inggris tebalnya segini, ya. Lalu ada misalnya kitab-kitab apokrifa dan pseudepigrafa, ya. Jadi apokrifa itu ada beberapa kitab apokrifa, ya. Nah, kalau saudara punya Alkitab Katolik Deuterokanonika seperti saya sini punya, ya. Jadi itu ada beberapa kitab yang diterima oleh Gereja Katolik sebagai kitab yang diakui, ya. Tetapi Gereja Protestan tidak menerima kitab-kitab apokrifa ini sebagai kitab-kitab yang diilhamkan, diakui memiliki otoritas sebagai wahyu Allah, ya. Gereja Protestan pada masa reformasi tidak menerima, tetapi Gereja Katolik menerima itu, ya. Jadi beberapa contoh dari kitab apokrifa itu misalnya kitab Tobit, Yudit, lalu tambahan-tambahan kitab Ester, kemudian kebijaksanaan Salomo atau ini Wisdom of Solomon, ya. Wisdom of Solomon atau hikmat atau kebijaksanaan Salomo. Kemudian kitab Yesus bin Sirach, ini namanya Yesus tapi bukan Tuhan Yesus kita, ya. Ben Sira, kita biasanya mengenalnya sebagai Ben Sira. Ben itu anaknya Sira, bin, ya. Lalu ada kitab Baruch, lalu tambahan Daniel, kitab Makabe pertama, kitab Makabe yang kedua. Nah, itu contohnya beberapa kitab apokrifa, ya. Nah, kalau orang-orang pada masa reformasi ditentukan bahwa kita bisa membaca kitab-kitab itu, ya, bisa untuk ya sebagai bacaan dan juga membantu mengartikan, menjelaskan kepada kita, tetapi kita tidak mengakui otoritasnya seperti kitab-kitab yang dikanonkan, ya, di dalam kitab suci. Nah, kita bisa membaca itu. Dan salah satu dari kitab apokrifa itu yang sangat berharga untuk dibaca ini Ben Sira, ya, hikmat Ben Sira, The Wisdom of Ben Sira, hikmat Ben Sira. Atau di situ Yesus bin Sirah, sama aja, ya, hikmat Ben Sirah. Jadi Ben Sirah itu seorang guru hikmat seperti siapa tuh Konghucu dan sebagainya itu, ya, itu guru hikmat, teacher of wisdom, ya. Jadi dia mengumpulkan banyak kata-kata hikmat yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dia bikin sekolah Ben Sira itu, dan yang belajar di sekolah itu adalah anak-anak kaum bangsawan, para petinggi, mereka nanti yang akan memegang jabatan-jabatan dalam pemerintahan, ya. Dan pelajarannya itu
isinya itu sama seperti Amsal. Ya, jadi Ben Sira itu mengambil juga banyak kata-kata yang asalnya dari Amsal Salomo yang kita punya. Ya, jadi banyak pelajaran mengenai segala macam urusan kehidupan ini. Ya, mengenai kehidupan, mengenai kaya miskin, mengenai pergaulan, mengenai wanita, mengenai persahabatan, ya, mengenai mencari harta dan sebagainya, mengenai memerintah dan sebagainya. Ya, jadi ini pelajaran hikmat. Ya. Nah, jadi orang zaman itu kalau mau jadi pegawai negeri, belajar wisdom, saudara. Ya, jadi saya sering bilang andai kata anggota DPR kita, anggota MPR kita itu pegawai negeri kita itu semua ya di training ya, suruh belajar Amsal Salomo itu ya. Itu enggak menyebut nama Yesus ya, tapi itu kebenaran-kebenaran yang universal begitu loh. Ya, yang membawa kepada hikmat dan juga memimpin kepada kehidupan yang kalau ditaati itu akan mendatangkan sejahtera, ya. Jadi itu sebetulnya takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Wah, coba setiap anggota petinggi-petinggi kita itu ya, semuanya berpegang pada prinsip itu. Wah, saya kira negara ini aman makmur, tentram, sejahtera, aman sentosa. Ya, itu dia luar biasa itu. Ya, tapi pada zaman itu orang belajarnya seperti itu. Ya, itu dia. Jadi yang mereka tuh belajar seperti itu. Nah, ini Ben Sira, ya. Salah satu yang penting. Nah, nanti saya akan ceritakan sedikit lagi yang menarik tentang Ben Sira ini ya. Nah, lalu ada lagi satu kitab lain yang pada masa ini ya, Sud Epigrapha. Sud ini jenisnya ya. Sud ini dari Sudo, Epigrapha. Ya, jadi ini tulisan-tulisan yang tidak diketahui Sudo itu nama pengarangnya siapa tidak diketahui, tetapi mereka memakai tokoh-tokoh perjanjian lama yang terkenal. Ya, jadi salah satu kitab Sud Epigrapha ini satu Henoch atau bahasa Inggrisnya begini ya, satu Enoch atau Henoch. Begitu ya. Nah, ini ada 5 bab, lalu ada bab 92 sampai 105. Ya, satu Henoch. Lalu ada banyak lagi kitab-kitab yang lain. Nah, nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini ya, kira-kira tahun 100 sebelum Masehi, di sini 100 ya, 100 sebelum Masehi, itu ada satu kitab yang disebut, itu tadi ada Wisdom of Solomon ya. Ini Mazmur Salomo. Mazmur Salomo di dalam kitab-kitab ini. Ya. Nah, di dalam Mazmur Salomo kira-kira tahun 100 sebelum Masehi, ini banyak sekali dibicarakan tentang Mesias. Ya, Mesias. Jadi Mesias itu juru selamat. Nah, orang Yahudi kita lihat ya, mereka kembali ke Palestina. Tapi mereka tetap di bawah jajahan Persia. Lalu habis itu di bawah jajahan Yunani. Lalu habis itu di bawah jajahan Romawi. Ya, jadi mereka itu ingat sekarang dalam masa sekian ratus tahun itu mereka rasa sangat menderita. Ya, karena tidak bisa jaya menjadi kerajaan yang jaya seperti masa Daud Salomo dulu. Tidak bisa itu. Mereka merindukan itu. Lalu mereka membaca kitab-kitab Yesaya itu, pasal-pasal terakhir itu ya, pasal 60 sampai 66 dan seterusnya, kitab Yeremia lalu Yeskiel tentang zaman-zaman yang baru itu nanti, ya. Dan mereka merindukan kedatangan juru selamat, ya. Jadi juru selamat itu sudah di dalam pikiran orang, sudah dirindukan di dalam tahun-tahun ini. Ya, nah Mazmur Salomo yang kira-kira tahun 100 sampai sini itu berbicara mengenai Mesias, ya Mesias atau juru selamat yang dirindukan itu. Ya, tapi mereka pada waktu itu tidak bisa memastikan Mesias itu nanti berapa orangnya dan orangnya jabatannya apa. Ya, jadi sebagian dari mereka menganggap Mesias itu adalah yang akan duduk di atas tahta Daud. Ya, mereka ingat
covenant Tuhan dengan Daud, ingat covenant Tuhan ya dengan Daud terutama, bahwa seorang raja akan duduk di atas takhtamu untuk selama-lamanya. Ya, jadi mereka bayangkan nanti akan ada satu masa di mana Tuhan mendatangkan masa itu, akan ada seorang raja lagi seperti Daud yang akan duduk di atas takhta, dan raja itu akan mengalahkan Romawi dan semua penjajah itu. Ya, jadi Mesias yang mereka gambarkan itu seorang Mesias politik. Ya, nah, tapi sebagian orang lagi mengharapkan bahwa Juru Selamat itu nanti juga akan mengadakan pembaharuan rohani atau pembaharuan spiritual. Ya, bukan hanya pembaharuan politik tapi pembaharuan spiritual. Jadi haruslah Mesias itu seorang imam yang mengenal Taurat Tuhan. Ya, jadi itu bayangan mereka. Jadi mereka pikir ya barangkali ada dua ya, paling enggak satu yang akan menjadi raja, satu yang akan menjadi imam yang memulihkan kembali kehidupan spiritual atau politik. Ya, nah ini diungkapkan semua di dalam Mazmur-Mazmur Salomo tahun 100 sebelum Masehi. Penulisnya siapa tidak ada yang tahu. Dengan demikian kitab-kitab ini dibaca oleh para pemimpin yang bisa baca itu ya. Tidak semua orang bisa baca, saudara. Tidak semua orang bisa sekolah waktu itu. Hanya orang-orang yang mampu saja. Jadi tapi diajarkan kepada orang banyak, kepada rakyat, kepada umat, ya, sehingga Tuhan mempersiapkan sebetulnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Mesias ini, ya. Hanya mereka tidak tahu bahwa nanti Mesias raja dan imam dan juga nabi yang akan memberitakan firman Allah kepada umat itu adalah di dalam satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itu yang mereka tidak tahu. Tapi dengan demikian Allah sudah mempersiapkan seluruh umat itu untuk kedatangan Mesias itu. Ya, nah itu yang luar biasa. Oke, ini di dalam Mazmur-Mazmur Salomo. Ini kitab-kitabnya banyak ya, tapi saya sebutkan ini saja yang relevan ya. Nah kemudian di dalam Hikmat Ben Sira dan 1 Enokh. Dalam Hikmat Ben Sira itu juga dibicarakan mengenai retribusi, pembalasan ya. Jadi Ben Sira itu bilang gini, kalau ada orang dalam masa hidupnya tuh kelakuannya jahat sekali. Ya, dia misalnya menindas, dia misalnya merampok atau merampas atau mencuri dan sebagainya. Dia mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak halal gitu ya, dengan menindas orang miskin dan sebagainya. Ya, lalu dia jaya karena dia kaya, dia jaya. Ya, nah nanti kepada orang itu ada pembalasannya atau enggak? Ya, dalam konsep perjanjian lama itu ada pembalasannya, ada retribusi. Ya, lalu Ben Sira di sini masih memakai konsep Yahudi. Ya, konsep Yahudi itu seperti ini. Ya, jadi dunia itu seluruhnya seperti piring, gitu ya, piring. Nah, kita manusia hidup di sini semua. Ya, lalu nanti di atasnya cakrawala sana itu ya. Nah, sekarang kita tahu di atasnya awan-awan itu kita bisa terbang di atasnya itu ya. Jadi kita tahu masih ada space yang luas. Zaman dulu orang itu kan belum ada kapal terbang toh. Jadi batas penglihatan dia kan cuma awan itu di situ. Dia pikir di atasnya itu ada apa, enggak ada apa-apa lagi toh. Nah, di atasnya itu adalah tempatnya Tuhan. Ya. Nah, jadi bumi itu seperti piring. Lalu kemudian di bawahnya bumi itu alam barzakh, itu dunia orang mati, realm of the dead. Ya, jadi ini alam barzakh. Ini yang disebut Sheol dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Gehenna, Sheol. Ya, Sheol tulisannya gini ya. Nah, ini bukan Sheol tapi Sheol. Ya, jadi ini dunia orang mati di bawah bumi. Ya, nah dunia orang mati itu saya suka bercanda, itu ada kapling-kaplingnya. Tapi ini benar kepercayaan Yahudi gitu ya, ada kaplingnya. Jadi yang si masa hidupnya baik-baik itu nanti di dunia orang mati akan ditempatkan di kaplingnya orang baik-baik. Ya, nah yang jahat-jahat itu di dunia orang mati itu di kaplingnya orang jahat-jahat. Ya, jadi ada kaplingnya orang baik-baik, katakanlah di sini ini kaplingnya orang jahat di situ. Enggak tahu lah fasilitasnya apa, enggak tahu ya, tapi pokoknya ada kaplingnya
ya, tapi bumi seperti piring, ya. Nah, jadi konsep Yahudi juga orang tuh kalau mati, fisiknya mati, jiwanya juga tidak eksis lagi. Ya, jadi tidak ada kehidupan sesudah mati. Karena itu Daud di dalam salah satu Mazmur bisa berkata, kalau aku ada di alam barzakh, kalau aku mati, siapa yang akan memuji engkau dari alam barzakh? Ya, jadi itu konsep Yahudi. Jadi kita tubuh dan roh kita itu menjadi satu. Tubuh mati, rohnya juga tidak eksis lagi. Ya, konsep Yahudi dulu. Nah, ini konsep yang masih dianut oleh Ben Sira. Jadi artinya orangnya sesudah mati ya pergi ke sini gitu, ya, dunia orang mati, ya. Nah, Ben Sira juga berkata begitu. Kalau orang semasa hidupnya jahat, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak halal dan seterusnya, menganiaya orang lain dan seterusnya. Nanti pembalasan dia kapan? Ben Sira bilang, perhatikan menjelang matinya, ya. Jadi selama hidup dia dengan kekayaan yang dirampasnya itu dia bisa terus jaya, tapi lihat nanti menjelang matinya, ya. Jadi mungkin matinya itu akan susah atau ya banyak kesulitannya pada waktu mati. Lihat waktu matinya, ya. Karena konsepnya sesudah mati tidak ada apa-apa lagi yang tertinggal dari orang itu. Ya. Nah itu Ben Sira. Ben Sira ini ditulis kira-kira tahun 200 sebelum Masehi, ya, 200 sebelum Masehi sini. Ya. Nah 1 Enoch ini juga ditulis kira-kira 200 sebelum Masehi. Nah saudara kalau baca 1 Enoch pasal yang ini, wah ini menarik sekali dan seru sekali saudara. Ya, karena membicarakan masalah-masalah ekonomi. Ya, jadi di dalam 1 Enoch ini ayat-ayatnya itu ya mengatakan jadi ada hakim-hakim yang berkolusi, korupsi, nepotisme dengan para pengusaha, para pedagang untuk mengalahkan orang-orang miskin yang ditindas. Ya, jadi waktu saya membaca itu, wah ya enggak ada beda sama di Indonesia, enggak ada beda gitu ya. Nah itu dia. Lalu ada banyak sekali orang-orang memperoleh kekayaan itu dengan menindas orang-orang yang memang enggak miskin, ya, tidak punya suara, jadi kalah selalu. Lalu ini yang dibicarakan di dalam Enoch 92 sampai 105. Ya. Lalu 1 Enoch ini bicara begini, jadi orang-orang yang jahat-jahat seperti itu selama hidupnya mereka jaya, dengan kekayaannya tuh mereka bisa hidup dengan jaya, mati pun masih jaya. Ya, nah, kalau Ben Sira bilang nanti lihat matinya, menjelang matinya tuh pasti susah. Tapi 1 Enoch mengamati, mati pun masih jaya. Ya, dengan kekayaan yang tidak halal itu. Lalu kapan pembalasannya? Pertanyaannya kan, kapan dibalasnya orang itu? Lalu 1 Enoch bilang sesudah dia mati. Ya. Nah, ini ilham dari mana kita tidak tahu, tapi dia menulis itu. Ya. Jadi pembalasan untuk dia itu akan datang sesudah dia mati. Itu berarti ada kehidupan sesudah mati. Ya. Jadi hidup itu tidak berhenti waktu orang mati, tapi ada sambungannya. Loh kalau enggak bagaimana bisa dibalaskan toh kejahatannya gitu loh. Jadi ada kehidupan sesudah mati. Nah, ini yang luar biasa yang terjadi di antara konsep orang Yahudi. Jadi masih ada dua pikiran itu, satu konsep yang lama, tetapi dari 1 Enoch ini ada satu konsep yang baru gitu loh. Rupa-rupanya kalaupun selama hidupnya dia belum dibalaskan, nanti habis sesudah mati pun dia akan mengalami pembalasannya. Ya, jadi berarti ada kehidupan sesudah mati. Ya, nah jadi ada satu pergeseran konsep ya, ada satu perubahan konsep dari konsep yang lama yang seperti ini, di mana orang kalau manusia kalau mati ya berhenti eksis ya, kepada konsep bahwa sesudah mati itu ada kelanjutannya, ada kehidupannya.
Ya, dan saya kira itu menjadi satu persiapan untuk nanti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya, dalam perjanjian lama banyak orang yang mati dibangkitkan. Ya, jadi anak-anak janda dari Sunem dan sebagainya itu waktu mati dibangkitkan didoakan oleh Elia, lalu Elisa dan sebagainya, mereka hidup ya. Tapi nanti mereka mati lagi. Ya, dalam perjanjian baru ada juga yang mati kemudian dihidupkan oleh Tuhan Yesus, kemudian dia mati lagi seperti biasa. Ya, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ya, itu dia. Jadi ada kehidupan sesudah mati. Nah ini saudara, orang tidak begitu gampang berubah ya konsepnya. Kalau sudah beratus-ratus tahun, ribuan tahun lalu tidak bisa tiba-tiba saja begitu berubah. Jadi saya melihat di sini persiapan Tuhan yang luar biasa untuk kedatangan Tuhan Yesus itu loh. Untuk semua hal yang terjadi pada masa perjanjian baru ya, yang tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya akan terjadi seperti itu ya. Nah tadi Mesias itu ya, Mazmur Salomo. Ya, jadi orang dalam masa 100 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah mulai mengharap-harapkan nanti ada juru selamat, diharapkan untuk datang. Ya, nah lalu Yohanes Pembaptis sekarang dia dewasa, lalu dia masuk ke padang belantara, terus dia berkata kepada semua orang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Loh, ini tiba-tiba ngomong kerajaan Allah. Ya, ini seolah-olah tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ngomong sesuatu gitu loh. Out of the blue itu istilahnya ya. Enggak ada juntrungannya. Ngomong sesuatu. Ya, tetapi kalau kita hanya mulai dari perjanjian baru membaca, kita tidak tahu background ini, kita pikir ini tidak ada juntrungannya, tiba-tiba ngomong kerajaan Allah sudah dekat. Loh yang mana toh kerajaan Allah itu? Ya, nah tapi kalau kita mengerti latar-latar belakang ini, maka kita lihat perlahan-lahan Tuhan Allah mempersiapkan manusia di dunia ini untuk kedatangan Tuhan Yesus, untuk pengajarannya, untuk kematiannya, kebangkitannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, jadi pengajaran Yohanes Pembaptis itu kerajaan Allah sudah dekat, itu bukan tidak ada juntrungannya, tidak ada ujung pangkalnya, tapi ada. Itu ya, itu dia. Jadi ini beberapa dari literatur yang muncul pada masa itu. Ya, literatur itu. Kemudian berikutnya saya kira itu literatur yang muncul pada waktu itu. Nah sebetulnya kelompok Farisi dan kelompok Saduki ya itu juga muncul pada masa ini. Ya, jadi pada tahun-tahun ini. Kemarin saya belum memberikan kepada Pak Ferry itu ya handoutnya untuk itu. Bapak Ibu mau atau enggak? Ya kalau mau nanti saya bisa berikan 1 kopi untuk difotokopi ya. Nah nanti kapan bisa diberikan pada Bapak Ibu ya. Jadi kelompok Farisi, kelompok Saduki itu muncul pada masa ini. Ya, nah kemudian apa yang diajarkan oleh mereka, apa kepercayaan mereka dan seterusnya itu nanti bisa dibaca di dalam handout itu. Ya, jadi singkatnya mungkin begini, kelompok Saduki itu terdiri dari kaum bangsawan. Ya, kaum bangsawan dan para pemimpin, para tua-tua Yahudi. Jadi mereka ini jumlahnya tidak banyak. Ya, tetapi power mereka tuh besar. Ya. Nah, keuangan bait suci itu dipegang oleh orang-orang Saduki itu. Ya. Nah, saudara, kita mungkin tidak bisa membayangkan ya, bait suci itu gini, orang Yahudi itu di dalam peraturan hukum Yahudi minimal 3 kali setahun tiap-tiap laki-laki Yahudi harus berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya Yahudi.
Ya, minimal 3 kali, 3 hari raya. 3 hari raya itu nomor 1 hari raya Paskha. Paskha ini peringatan Israel keluar dari Mesir itu, ya, yang kita rayakan sebagai Jumat Agung sekarang itu peringatannya. Yang kedua adalah hari raya panen atau harvest, ini yang kita rayakan sebagai Pentakosta, ya, itu 50 hari sesudah Paskha. Ya, nah kemudian yang ketiga itu adalah hari raya Pondok Daun. Ya, jadi tadi di Nehemia itu kita baca hari raya Pondok Daun itu ya, yang dirayakan waktu orang Yahudi kembali dari pembuangan. Ya, jadi 3 hari raya ini tiap-tiap laki-laki Yahudi rumahnya jauhnya dimanapun harus berusaha untuk datang ke Yerusalem dan merayakan hari raya, mempersembahkan korban. Ya, jadi mereka mempersembahkan korban baik berupa sapi atau berupa kambing atau domba dan seterusnya. Nah, ini kita bayangkan seperti sekarang aja ya, gitu ya. Jadi nanti ada sekian ribu laki-laki Yahudi itu kumpul di Yerusalem, lalu semuanya ada keperluan beli kambing atau beli domba atau beli sapi, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu mungkin ingat cerita Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja-meja pedagang-pedagang di Bait Suci itu ya. Nah, belinya di kompleks itu, saudara, kambingnya itu. Karena masa dia kalau rumahnya di Surabaya datang ke Jakarta bawa kambing, itu kan enggak mungkin toh, ya. Jadi nanti belinya di situ. Nah, belinya di situ kan tentu saja yang jual mesti ada untungnya toh. Nah, itu dia ya. Lalu orang-orang pada zaman itu mereka uangnya itu pakai uang kekaisaran, itu uang koin yang ada capnya kaisar, ya. Nah, itu tidak boleh masuk ke Bait Suci karena itu menajiskan Bait Suci, kafir ini, ya. Jadi di Bait Suci itu ada money changers, ya. Jadi money changer ini menyediakan koin Bait Suci yang polos, tidak ada gambarnya siapa-siapa. Ya, itu dia. Jadi orang dari luar kalau mau masuk beli sapi, dia bawa koin yang ada capnya kaisar itu, dia tukerin di money changer ini dengan uang koin Bait Suci. Lah tentu saja kan harus ada untungnya toh, masa money changer kerja bakti, gitu kan? Jadi ada untungnya, ya. Jadi saudara sudah bisa bayangkan tuh untungnya dari jualan sapi, untungnya dari money changer, ya. Nah, sesudah itu orang-orang itu kan harus menginap toh. Kan enggak bisa perayaan ini kan seminggu, berapa minggu, kan enggak bisa jauh-jauh nanti sampai dengan Pentakosta itu 50 hari sebulan ya mungkin menginap di Yerusalem. Jadi bisnis penginapan kan jadi marak sekali di situ, ya. Nah, sesudah menginap mereka kan harus makan juga, ya. Nah, jadi bisnis warung-warung itu dan restoran-restoran itu banyak sekali di situ. Jadi hari-hari raya Yahudi ini di Bait Suci itu banyak sekali mendatangkan itu satu apa tuh ya, satu peristiwa ekonomi lah gitu ya, satu peristiwa ekonomi yang besar sekali itu, ya. Nah, yang penting yang tadi koin-koin Bait Suci sama orang berjualan Bait Suci itu uang-uang semua dari persembahan dan sebagainya, yang mengelola itu adalah kaum Saduki, ya. Nah, jadi ada 2 partai besar itu di antara kehidupan orang pada zaman Tuhan Yesus, partai Saduki lalu partai Farisi. Jadi partai Saduki itu bangsawan dan semua pemimpin-pemimpin dan yang itu orang-orang kaya, ya. Jadi mereka yang kuasai keuangan Bait Suci. Jadi lah terus keuangannya zaman itu tidak ada bank ya. Jadi keuangannya tuh sering dipinjam-pinjamkan gitu loh. Uang kan masuk toh banyak ya. Jadi sering utang-utangkan kepada orang-orang, ya. Itu dia. Jadi itu diputarkan uangnya seperti itu. Mereka sangat powerful, ya. Nah, orang-orang Farisi itu adalah imam-imam biasa. Sebagian besar orang-orang biasa, sederhana, miskin, ya. Nah, jumlah mereka jauh lebih banyak. Ya, tetapi mereka bukan orang yang powerful seperti kaum Saduki, ya. Nah, itu apa-apa kepercayaan mereka nanti kita bisa lihat di situ,
Ya, jadi sebetulnya kalau tahu cerita-cerita gini nih banyak saudara yang kita bisa tahu ya tentang kehidupan pada zaman itu. Ya, jadi nanti saya berikan kepada Pak Titus atau Pak Ferry satu kopi ini buat baca-bacaan Bapak Ibu nanti di rumah. Ya, Saduki dan Farisi. Oke. Ya. Nah, sekarang jadi inilah persiapan Tuhan Allah untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi sekarang kita lihat Tuhan Allah mempersiapkan sejarah dunia. Tuhan Allah berdaulat atas seluruh sejarah dunia. Ya, dan dengan demikian Tuhan Allah juga berdaulat atas kehidupan pribadi umatnya termasuk sampai sekarang kehidupan kita pribadi masing-masing. Ya. Nah, ini sejarah dunia. Ya. Dari sini terus sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus ya. Lalu di sini Galatia 4 ayat 4 itu kuncinya ya. Tapi Tuhan juga bukan hanya mempersiapkan sejarah dunia, Tuhan mempersiapkan sejarah umatnya ya. Jadi ini dunia ya. Sekarang umat Israel sendiri. Ya, nah ini kita baca di handout Bapak Ibu halaman yang kelima paling bawah dan kemudian halaman yang keenam. Ya, halaman kelima, halaman keenam. Ya, jadi sesudah bait suci kedua itu orang Yahudi kepercayaan mereka itu seringkali dikenal sebagai Yudaisme. Ya, agama Yahudi atau Yudaisme ya. Dan Yudaisme ini karena terkait dengan pembangunan bait suci kedua maka sering disebut Yudaisme bait suci kedua atau Second Temple Judaism ya. Yudaisme bait suci yang kedua ya. Nah, di situ dituliskan di halaman 6 ya. 5 ciri utama Yudaisme bait suci yang kedua itu. Ya, ini ada 5 ciri yang utama. Oke. Pertama, monoteisme. Ya, jadi orang Yahudi itu dulu sebelum pembuangan mereka suka meniru agama-agama lain dari bangsa-bangsa di sekitarnya, meniru menyembah Baal, meniru menyembah Asyera dan semua dewa-dewa kafir. Tetapi sejak pembuangan itu maka mereka betul-betul kapok sampai hari ini orang Yahudi ya. Jadi pembuangan itu sangat traumatis buat orang Yahudi. Sesudah kembali dari pembuangan mereka berusaha dengan keras sekali untuk tidak lagi dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya, tidak lagi menyembah ilah-ilah atau allah-allah lain dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ya, jadi ini yang mereka tekankan, hanya ada satu Allah yang sejati yaitu Allah Yahweh, ya, Allah orang Yahudi. Jadi ini keunikan agama Yahudi dibandingkan agama-agama lain. Pada waktu itu yang percaya banyak dewa menyembah banyak patungnya dalam kuil-kuil. Ya, jadi kalau bangsa Yunani dewanya banyak, bangsa Romawi dewanya banyak, kuilnya banyak macam-macam. Ya, tapi orang Yahudi rumah sembayangnya satu, kemudian tidak pernah ada patungnya. Ya, jadi bangsa-bangsa lain melihat bangsa Yahudi itu miskin, Tuhan Allahnya itu miskin, bikinin patungnya aja kagak bisa. Ya, enggak bisa dibikinin patungnya, jadi miskin, enggak ada yang disembah. Ya. Oke, jadi ini monoteisme yang sangat ditekankan. Nah, monoteisme Yahudi mempercayai satu Allah Yahweh, Allah yang sejati itu ada 2 cirinya. Pertama itu disebut creational monotheism atau percaya bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Ya, segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah. Karena itu hanya Dia yang harus disembah. Nah, mengapa pencipta itu yang harus disembah? Karena di antara semua dewa-dewa dari Yunani, Romawi dan sebagainya, dewa yang paling berkuasa itu adalah dewa yang bisa mencipta. Ya, dewa yang bisa mencipta itu adalah yang paling berkuasa dari semua dewa yang lain.
ya. Karena itu kalau Allah yang maha kuasa, Almighty God, itu disembah sebagai pencipta. Nah itu kitab Wahyu pasal 4 ya. Nah itu pemandangan di surga. Allah disembah sebagai pencipta di dalam kitab Wahyu. Itu artinya dia yang paling berkuasa. Nah itu yang diyakini ya. Lalu keyakinan yang kedua, aspek yang kedua itu adalah providential monotheism. Jadi Allah yang maha kuasa itu memerintah ya, lalu dia memelihara ya. Jadi Allah itu memerintah dan dia memelihara semua yang diciptakannya. Ya, ini dia. Oke. Lalu ciri yang kedua dari agama Yahudi itu adalah pemilihan Allah atau election ya. Jadi mereka yakin bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah dan dengan siapa Allah mengikat satu perjanjian atau covenant dengan mereka. Ya, jadi Allah menebus umat Israel itu dari perbudakan di Mesir, membawa mereka ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa. Ya, jadi sekarang kembali dari Babel itu dianggap sebagai suatu keluaran yang baru, seperti dulu kembali dari Mesir. Ya, nah hari-hari raya Yahudi memperingati pemilihan Allah itu. Ya, orang Yahudi selalu yakin dia adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Ya, dan harus hidup sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Ya, nah ini kalau kita renungkan sangat luar biasa loh. Ya, jadi di dalam kekristenan kita pun belajar dari perjanjian baru ya, kita adalah umat yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ya, untuk percaya kepada Yesus, untuk mengikut Dia, untuk hidup di dalam jalan yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Ya, nah apakah kita selalu menyadari itu? Ya, kita seringkali tidak sadar loh. Dipilih oleh Allah itu artinya apa? Ya, sehingga kita hidup ya sesuai dengan pemikiran kita sendiri, sesuai dengan konsep-konsep kita sendiri. Ya, kita lupa itu, kita seringkali lupa. Jadi memang manusia itu harus terus-menerus diingatkan ya. Nah, seumur hidup harus terus-menerus diingatkan. Kita dipilih oleh Allah dan kalau dipilih itu untuk tujuan apa? Nah itu yang harus kita ingat ya. Supaya bisa menjadi kesaksian yang memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah lalu ciri yang ketiga itu hukum Taurat. Ya, jadi tadi sudah kita lihat di sini ya, di sini lalu ada ibadah, kemudian hukum Taurat itu sekarang yang sangat ditinggikan. Nah, buat orang Yahudi, hukum Taurat itu adalah satu anugerah, ya, bukan peraturan-peraturan yang membebani atau memberatkan, tetapi satu anugerah. Ya, ini dia. Nah, untuk mencegah supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan, lalu umat Yahudi di dalam masa Yudaisme Bait Suci kedua ini menentukan 3 hal ya untuk memagari mereka supaya jangan dipengaruhi bangsa-bangsa lain ya. Jadi yang pertama mereka melaksanakan sunat. Ya. Jadi ini tanda, ini ciri orang Yahudi. Yang kedua, mereka merayakan hari-hari raya Yahudi. Ya. Lalu yang ketiga, mereka menaati betul-betul peraturan-peraturan makanan. Ya. Jadi saya diet makanan seperti yang ditentukan di dalam hukum Taurat. Ya. Jadi kalau di dalam hukum Taurat itu saudara, makanan yang enak-enak buat kita itu tidak boleh dimakan itu. Babi panggang ya, semua babi-babi itu tidak boleh dimakan ya. Lalu kodok itu tidak boleh dimakan ya. Oh banyak lagi yang enak-enak itu tidak boleh dimakan. Saksang tidak boleh dimakan ya. Itu dia, oke. Pakai darah lagi tidak boleh dimakan itu ya. Jadi itu banyak sekali diet makanan itu. Jadi orang Yahudi pada masa ini memperhatikan 3 ini. Ya, jadi siapa yang Yahudi harus disunat, harus merayakan hari raya Yahudi minimal 3 kali setahun, kemudian harus mengikuti diet makanan. Ya, jadi ini menjadi pagar mereka. Mereka pagari dirinya supaya tidak ada pengaruh dari luar, dari bangsa-bangsa lain, supaya mereka jangan lagi berdosa seperti dulu. Ya, sehingga yang mengakibatkan mereka dibuang
Ya, jadi ini hukum Taurat dijunjung tinggi sekali. Lalu masalahnya gini, orang-orang ahli-ahli Taurat itu ya, kemudian mencoba untuk memberikan penjelasan ya mengenai 10 hukum itu kan, lebih detail lagi gitu ya. Jadi misalnya hormatilah hari Sabat. Ya, jadi tidak boleh ada orang bekerja pada hari Sabat. Jadi mereka mencoba merinci, ya. Jadi yang namanya bekerja itu apa? Misalnya kalau jalan dari rumahnya sampai ke rumah sembahyang itu termasuk yang boleh, ya. Tapi kalau lebih jauh dari itu tidak boleh, itu bekerja, ya. Nah, jadi lalu banyak sekali detail-detail seperti itu mereka rinci itu. Maksudnya menjelaskan kepada orang. Jadi batasannya tidak boleh bekerja hari Sabat itu apa saja, yang termasuk bekerja apa saja. Ya. Nah sehingga ada satu lelucon itu, satu joke begitu ya, di antara orang-orang Yahudi di Amerika itu. Kan di Amerika sudah modern, mereka kan gedungnya tinggi-tinggi itu semua ya. Nah nanti mereka kan pakai salah satu lantai dari gedung tinggi itu untuk rumah sembahyang mereka toh. Nah jadi oke, jaraknya dari rumah mereka ke gedung tinggi ini masih diperbolehkan ya. Terus mereka tanya gini, jadi nanti kalau naik ke gedung tinggi itu lalu tekan lift itu, tombol lift itu termasuk bekerja atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, itu joke-nya ya. Karena begitu detailnya segala aturan itu dibikin banyak sekali sampai detail sekali. Ya. Nah, kemudian ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus ya di dalam Injil Matius tuh terhadap kemunafikan orang-orang Farisi itu. Jadi memberi persembahan, perpuluhan, ya itu pun dirinci perpuluhan itu dari apa sih sebetulnya? Kalau dalam Perjanjian Lama perpuluhan itu dari hasil tanah ya. Ya, jadi kalau kita punya tanah, lalu kita itu menanam pohon apukat di situ, ya, lalu hasil apukatnya itu katakanlah 100 kuintal begitu, ya. Nah, perpuluhannya adalah 1/10 dari 100 kuintal apukat itu. Gitu loh. Zaman Perjanjian Lama dulu, jadi itu bisa apukat, bisa gandum, bisa semua hasil makanan ya. Jadi berupa natura. Ya, pada zaman itu mungkin orang belum pakai uang, apalagi uang kertas kayak kita yang begitu gampang dihitung. Ya, itu dia. Nah, jadi batasnya itu sebetulnya apa? Lalu orang-orang Farisi itu ahli Taurat itu merinci misalnya segala jinten, apalagi ketumbar, terus apalagi kunyit, tak tahu apa lagi, bumbu dapur itu loh, itu dikenakan perpuluhan. Nah itu saudara kalau tidak percaya bacalah Matius 23 ya. Kamu mengenakan perpuluhan atas jinten dan ketumbar dan kunyit dan ini, tetapi kamu melupakan belas kasihan, mercy ya, dan compassion kepada janda-janda dan orang miskin gitu loh. Nah jadi itu dirincinya tuh sedemikian rupa. Ya, nah itu yang seringkali dikecam oleh Tuhan Yesus gitu. Tapi itu usaha mereka supaya jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai berbuat dosa lagi kayak dulu. Ya, itu dia. Nah, akhirnya namanya manusia itu akhirnya juga jatuh ke dalam kemunafikan gitu ya. Itu dia. Jadi misalnya Tuhan Yesus dalam Injil Matius itu mengecam orang-orang Farisi itu kalau berdoa, ya. Nah, kalau berdoa itu panjang-panjang kalimatnya pakai kata-kata yang muluk-muluk ya. Nah, terus seolah-olah Tuhan lebih dengar gitu ya. Kalau kata-katanya panjang dan muluk-muluk. Nah, terus Tuhan Yesus juga mengecam orang Farisi itu karena apa? Nanti kalau puasa dia harus pamer. Ya, jadi keinginan untuk pamer itu besar sekali ya. Ini kan yang keluar dari dalam hati kecil manusia yang berdosa itu. Ya, jadi kalau puasa itu dia keliling di pasar-pasar sana bikin muka sedih sekali gitu ya. Nah, kalau ditanya orang, ada apa Pak? Sakit? Enggak, puasa. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Kalau puasa itu ya, jangan tunjukkan kepada semua orang. Kasihlah minyak mukamu supaya seger ya. Keluar sana seger supaya hanya Bapakmu yang di surga tahu kamu itu lagi puasa.
Ya. Nah, kalau kasih persembahan, ya, nah, kalau kasih persembahannya uangnya besar-besar dibeber, gitu ya, itu dia. Tapi kalau uangnya kecil dipelintir sampai kecil sekali, ya, nah itu akhirnya jatuh ke dalam hal itu, ya, jatuh ke dalam hal itu. Karena yang di dalam hati itu yang memotivasi, itu yang tidak dibetulkan, tidak dikoreksi, ya. Ini dia. Ini meninggikan hukum Taurat pada waktu itu, ya. Oke, lalu yang keempat di sini adalah negeri perjanjian dan bait suci, ya. Jadi salah satu unsur dalam covenant Tuhan Allah itu adalah memberikan negeri perjanjian kepada Israel. Mereka sudah dibuang dari situ ke Babel, tetapi kemudian kembali lagi ke negeri perjanjian bersama dengan Ezra dan Nehemia. Ya, jadi di situ dikatakan di negeri perjanjian itu kota Yerusalem adalah tempat yang istimewa di seluruh negeri. Di tengah-tengah kota Yerusalem, bait Allah merupakan permatanya. Ya, jadi bait Allah itu didirikan di atas bukit. Ya, bukan gunung tapi bukit. Seringkali disebut Gunung Sion, tapi bukan gunung seperti Gunung Merapi gitu ya, atau gunung apalagi di Jawa Barat itu. Jadi bukan gunung seperti itu tapi bukit, ya. Jadi ini dari kebiasaan orang zaman dulu mendirikan tempat penyembahan kepada Tuhan itu selalu di atas tempat yang tinggi, ya. Karena dilihat Tuhan itu di atas sana, ya. Jadi semakin tinggi kita semakin dekat kepada Tuhan di atas sana. Ya, jadi bait suci itu tempatnya di Sion itu sedikit bukit lebih tinggi daripada Yerusalem sekelilingnya. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah ada yang sudah pernah pergi ke Yerusalem, mungkin bisa lihat sendiri ya. Saya sendiri belum pernah pergi ya, seberapa tingginya bukitnya itu. Tapi harus satu tempat yang lebih tinggi. Ya, nah ini jadi ini luar biasa pentingnya bagi orang Yahudi dan khususnya di dalam bait suci itu nanti tempat Maha Kudus itu adalah melambangkan kediaman Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya, ya. Ini dia. Nah, bait Allah atau bait suci merupakan pusat ibadah persembahan korban dalam agama Yahudi. Lalu ada upacara korban pada hari pendamaian yang namanya Yom Kippur. Itu sampai hari ini masih dirayakan. Enggak lagi dirayakan ya, sesudah bait suci dihancurkan tahun 70. Tapi sebelum itu hari pendamaian itu Imamat pasal 16 itu ya, merupakan puncak upacara korban persembahan, ya. Jadi di bait suci ini puncak korban persembahan itu adalah Imamat 16, hari pendamaian, Day of Atonement, ya. Jadi pada hari pendamaian di dalam Imamat 16. Jadi satu kali satu tahun imam besar itu hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Selain itu tidak ada yang boleh masuk ruang Maha Kudus ya. Masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban persembahan ya. Pertama darah lembu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan kemudian kedua dia membawa darah kambing atau domba untuk pengampunan dosa seluruh umat, ya. Jadi ini Imamat 16 itu pada hari pendamaian atau Yom Kippur, ya. Oke. Lalu yang terakhir ini yang sangat penting, pengharapan untuk masa depan. Ya, jadi eskatologi itu. Nah, tadi saya sudah katakan di sini orang mulai tahun 100 ini orang lalu membicarakan tentang juru selamat yang akan datang itu. Ya, jadi ada pengharapan. Pengharapan juru selamat ini kapan datang? Ya, mereka terus membaca perjanjian lama, Yesaya pasal 60-an sampai 66 dan seterusnya. Mereka percaya Tuhan akan mengirim juru selamat itu. Nah, ini pengharapan masa depan dari Yudaisme bait suci yang kedua.
Ya, pertama berharap seluruh 12 suku Israel akan dipulihkan kembali ke negeri perjanjian. Lalu kedua itu semua orang kafir akan dikalahkan atau dihancurkan atau mereka akan bertobat. Mereka akan datang ke Sion, ke Yerusalem dan seterusnya, Yesaya pasal 60. Ya. Lalu yang ketiga itu ada bait Allah yang baru yang dimurnikan kembali karena yang sebelumnya itu sudah dinajiskan oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi di sini kita harus sambung seperti ini ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kemudian pada tahun 70 Masehi ini bait Allah yang kedua yang dipugar oleh Herodes ya sampai menjadi bagus sekali, makan waktu 80 tahun. Pada tahun 70 Masehi ini bait suci yang kedua itu dihancurkan ya, sampai tersisa tembok barat itu saja ya. Jadi dihancurkan total. Oke. Nah, orang-orang Yahudi pada masa Yudaisme ini mengharapkan ada bait Allah yang baru, kemudian ada ibadah yang murni di situ, ya, yang tidak terpengaruh oleh semua kehadiran orang kafir. Lalu yang terakhir ini pengharapan akan Mesias atau pengharapan mesianik. Ya. Yang tadinya mereka pikir Mesias itu adalah tokoh politik atau seorang imam. Ya, jadi mungkin dua, mungkin satu, mereka tidak tahu pasti. Tetapi ada pengharapan mesianik itu. Ya, oke. Jadi ini mengharapkan akan didirikan bait Allah yang baru lagi, menggantikan yang sudah dihancurkan tahun 70 Masehi itu. Nah, mungkin saya mau tanya Bapak Ibu ya, kira-kira bait suci yang kedua itu, yang baru ini ya, sudah dihancurkan itu, akan dibangun lagi atau enggak? Ya, akan dibangun lagi atau enggak? Akan ada lagi enggak bait suci yang baru? Kalau sekarang Bapak Ibu pergi tur ke Palestina sana, yang akan dilihat sisanya tembok barat itu ya, dari yang dihancurkan. Nah, negara Israel ya, bukan Palestina ya. Negara Israel ini sebetulnya terus ini diam-diam itu ya, berusaha membangun kembali. Tapi tanahnya yang mau dibangun itu sudah dipakai oleh Masjid Al-Aqsa itu, ya. Nah, ini di internet segala bisa dapat itu informasinya. Katanya Israel itu negara Israel ini ya, sedang membangun satu tunnel begitu, satu terowongan begitu ya. Terus itu sampai di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu. Ya. Jadi nanti kalau di sini ditekan tombol untuk ledakan itu, ini tinggal meledak aja. Ya, tapi memang ya ada satu barusan ini ada satu hamba Tuhan yang dia pergi ke tur ke Israel waktu itu, lalu guide-nya itu tunjukkan itu. Jadi dibawa masuk ke dalam tunnel itu, ya, sampai itu ada itu dibikin itu mereka, ya, itu dia. Nah, tapi sekarang kalau menurut pemahaman kita akan kitab suci, ya, itu kira-kira bakal bisa dibangun lagi atau enggak? Mungkin sebelum bisa dibangun, perlu atau enggak bait suci lagi? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena sekarang dulu orang itu pergi ke bait suci untuk berjumpa dengan Tuhan Allah, ya. Karena Tuhan Allah diam di bait suci, ya, untuk minta pengampunan atas dosanya. Tapi sekarang kita kalau mau berjumpa dengan Tuhan Allah, caranya bagaimana? Doa di dalam nama Yesus, ya. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi pergi ke satu lokasi untuk berjumpa dengan Tuhan Allah, ya. Kita bisa menghampiri Tuhan Allah di mana saja kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi itu esensinya, ya. Jadi kalau dibilang kira-kira perlu dibangun lagi enggak perlu. Ya, karena Tuhan Yesus, nah ini nanti belajar surat Ibrani segala itu ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah menggantikan itu semua dalam dirinya, gitu ya. Jadi saya kira mungkin sampai di sini pembicaraan kita. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
Ya, silakan Pak. Mungkin kerasan sedikit Pak. Oh, bisa. Bapak ini dosen, jadi mungkin bisa bicara dengan suara keras. Ini Baik, Bu Ina, makasih Bu ya. Salah satu yang pernah saya dengar, saya baca, jadi suara kenabian pada masa 400 tahun sebelum, katakanlah tahun 0 tadi itu. Cara perhitungannya itu di mana Bu? 400 tahun suara kenabian, terakhir itu Nabi siapa? Apakah Yeremia? Hagai, Sakaria, Maliahi. Yang 3 orang itu ya Bu ya. Jadi itu terakhir di situ, tarik ke sini. Sampai bait suci ini selesai. Zamannya Kores itu ya. Yang pertama. Bukan. Yang kedua, bait suci yang kedua ya Bu ya. Iya, bait suci yang kedua. Yang kedua. Ya, bait suci pertama dibangun oleh Salomo dulu. Salomo, iya. Ya, itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, seluruh barangnya diangkut ke Babel, taruh di kuil dewanya dia. Ya, tapi waktu bait suci kedua ini dibangun, itu barang sebagian besar dibawa kembali. Ya, itu dia. Jadi ini selesai setelah dibangun. pembuangan dari Babel Bu ya, kembali. Ya, ya. Nah waktu mereka kembali kan ada yang sudah nyaman di Babel itu. Ya. Tapi waktu mereka datang tahap pertama, itu rombongan dengan Ezra, Babel tadi itu ya. Waktu itu Yeremia di mana itu posisinya? Oh, Yeremia itu sebelum pembuangan ke Babel. Sebelum. Jadi Yeremia itu kemudian waktu dibuang ke Babel. Yeskiel itu yang ikut ke Babel. Ya. Tapi Yeremia itu sebelumnya, sebelum dibuang ke Babel. Jadi dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Israel ini. Ya, memperingatkan akan ada hukuman, bertobatlah. Ya. Jadi itu berarti Yeremia. Kitab Yeremia dan Ratapan itu di ya, lalu kemudian sampai dibuang ke Babel, kemudian Yeremianya sendiri apakah sampai ikut atau tidak itu tidak begitu jelas. Itu akhir dari kitab Nabi Yeremia. Tapi Yeremia itu dipanggil khusus oleh Tuhan untuk memperingatkan Israel itu supaya mereka bertobat. Ya, memperingatkan akan akan beratnya hukuman yang harus mereka pikul itu kalau mereka tidak bertobat. Ya, jadi suara kenabian itu muncul di situ, kemudian Daniel CS kan masih lahir di Daniel ada di Babel. Di Babel ya Bu ya, waktu remaja diangkut. Daniel kan masih di Israel ya Bu ya, terus diangkat. Bukan, Babel itu di luar Pak, di luar. Jadi ini negara Israel ya. Babel itu di sebelah timurnya sana. Kira-kira Iran Persia itu ya. Kira-kira Irak itu Babel itu. Irak sekarang ya. Jadi jauh. Jadi mereka diprogram ulang apa tuh? Dicek apa namanya? Di brainwashingnya si Daniel CS itu kan dengan bahasa, dengan ilmu pengetahuannya, tapi konsistensi imannya itu kan apa yang Ibu lihat? Tapi siapa yang bilang mereka di brainwash? Kalau dari segi bahasa kan memang dikonversi. Loh, enggak, kalau bahasa sih enggak terlalu, enggak, bahasa itu waktu itu belum ada, enggak, bahasa itu dibelajar bisa Pak, bahasa. Ya, okay. Jadi bahasa dibelajar bisa. Begitu hebatnya orang ini gitu ya, sangat konsisten dalam imannya pada saat di era yang seperti itu ya Bu. Ya, Daniel itu ya. Jadi itu pertanyaannya adalah di mana posisi iman mereka waktu beribadah, orang-orang yang masih setia kepada Tuhan waktu masa pembuangan itu? Daniel ada di Babel, tapi itu dia tahun 605 ya. Jadi ini sudah kira-kira tahun 508, jadi sudah lewat berapa. Tapi Daniel ada di istana Raja Babel. Ya, jadi dia ditempatkan, mereka orang-orang muda yang pintar-pintar ini ditempatkan di istana Raja Babel. Ya, jadi tapi rakyatnya yang dibuang itu di Babel itu
bukan di istananya, itu di tempat pembuangan itu di tepi Sungai Kebar itu ya enggak tahu lah di mana lah itu. Ya, di luarnya itu. Nah, tapi rakyatnya kemudian berhimpun untuk ya menyembah Tuhan, mengingat Tuhan, mereka buat rumah-rumah sembahyang, ya, buat rumah sembahyang. Mungkin rumah sembahyangnya juga sederhana, hanya tempat berkumpul gitu. Tapi sinagoga atau rumah sembahyang dikhususkan untuk berhimpun di situ untuk membaca hukum Tuhan dan itu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, Pak. Bu, begini Bu, saya tuh latar belakang dulu Bu ya. Tadi Ibu bilang waktu pembuangan itu orang-orang Israel itu kan ternyata berbeda dengan orang-orang Babel, orang-orang Persia itu pintar-pintar, mereka tuh berdagang juga bagus sehingga kehidupan mereka di sana bagus dan mereka yang punya kehidupan bagus ini kadang-kadang ada beberapa yang tidak mau pulang ke itu banyak ya Bu ya. Nah terus kemudian datang ke dalam pikiran saya Bu. Tadi juga Ibu kaitkan bahwa itu mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan, jadi cerdas-cerdas, pintar-pintar gitu Bu ya. Dan saya masih melihat bahwa itu tuh ada hubungannya dengan pemilihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan masih gitu kan. Nah kemudian kalau saya tarik ke sekarang Bu ya, Israel sekarang sama Yahudi itu kan pintar-pintar juga ya Bu ya. Bahkan penemu bom atom segala macam di Amerika orang-orang pintar juga gitu loh. Terus kalau melihat apa signifikansi Yahudi yang sekarang yang bukan Kristen, yang tidak mempercayai Kristus, signifikansinya apa? Sehingga mungkin mereka pintar, apakah mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, ya kan? Tapi kok sekarang mereka, maksud saya itu, yang namanya Yahudi yang baru itu kan saudara kita Ibu dicangkokkan ke dalam keturunan Abraham. True Israel, bukan Yahudi, tapi Israel sejati. Signifikansi di dalam karya keselamatan, karya penebusan Tuhan saat ini posisi dia sekarang karena mereka tetap pintar, mereka tetap hebat-hebat gitu Bu. Iya, itu pintar hebatnya itu dan sebagainya, kayaknya dan sebagainya itu kecerdasannya dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya dengan ini ya. Tapi betul ya, jadi semua janji, ini yang luar biasa ya. Semua janji Tuhan kepada Israel waktu dulu mengikat perjanjian atau covenant itu ya. Itu tidak pernah dibatalkan. Jadi itu kalau kita renungkan itu sangat mengharukan ya. Apa yang Tuhan janji kepada kita, Tuhan tidak pernah menyangkal itu. Tuhan tidak pernah batalkan itu. Jadi Tuhan mau memberkati umat Israel itu sampai sekarang memang terus diberkati. Ya, dan diberkatinya tuh luar biasa loh, luar biasa. Ya, jadi semua Wall Street itu di Amerika, Wall Street itu ya, yang dulu Twin Tower yang dihancurkan itu pada September 11 itu Yahudi semua itu. Jadi orang Yahudi itu yang pegang semua lembaga keuangan besar seluruh dunia ini, yang ngatur uang seluruh dunia itu Yahudi di sana itu. Ya, nah jadi waduh, itu kalau bicara Yahudi luar biasa di Amerika. Tiap-tiap kota itu ya, sampai kota kecil-kecil kita di Grand Rapids itu, yang dagang berlian sama ini emas permata, toko-toko emas berlian itu punya Yahudi semua. Ya, jadi memang Tuhan kasih karunia yang luar biasa dan yang saya rasa sangat luar biasa itu apa yang Tuhan janjikan untuk berkati umatnya tidak pernah ditarik kembali. Nah itu bisa menjadi pegangan kita ya. Apa yang Tuhan janjikan untuk berkati kita dan untuk pimpin kita walaupun harus melalui jalan yang sulit, tapi Tuhan tidak pernah tarik kembali itu. Ya, nah tetapi kita bilang destiny ya atau dalam tanda kutip nasib dari Yahudi yang sekarang. Ini kita harus baca Roma 9 sampai 11 ya. Nah, itu Paulus bicara banyak sekali tentang orang-orang Yahudi yang sebangsanya dengan dia, yang menolak Kristus ya. Paulus sangat prihatin dengan kondisi mereka itu ya. Tapi Paulus sangat yakin bahwa nanti kalau kafir itu semua kita ini semua di mata Yahudi kita semua kafir. Ya, itu dia. Jadi kalau kafir ini sudah genap jumlahnya ya masuk ke kandang domba itu, maka orang-orang Yahudi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan bertobat. Ya. Mereka
bukan diselamatkan karena mereka Yahudi, bukan. Tetapi diselamatkan karena bertobat. Jadi prinsip keselamatan tetap ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi akan orang-orang Yahudi yang sekarang sulit sekali untuk percaya Yesus Kristus, nanti akan percaya Yesus Kristus. Itu keyakinan Paulus. Dan sekarang ini memang ada lembaga-lembaga yang Jews for Jesus ya, berusaha menginjili orang Yahudi. Bahkan kitab Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani aslinya tulis semua, itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Supaya orang-orang Yahudi sekarang yang etnis Yahudi ya, yang percaya kepada Yesus itu juga bisa baca. Dan sekarang penginjilan itu seret sekali, seret ya. Sedikit sekali orang yang mau percaya. Tetapi itu keyakinan Paulus, nanti pada waktunya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu mereka akan datang kepada Tuhan. Itu keyakinannya. Ya, oke. Ya Pak. Orang Yahudi kan sebenarnya percaya pada kitab-kitab Yesaya, Yeremia. Mereka menanti-nantikan Mesias kan sejak 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, apakah sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias masih, yang lain gitu masih. ya? Tuhan Yesus. Oh iya, mereka enggak pernah percaya Yesus itu Mesias. Tidak pernah menerima Yesus sebagai Mesias itu. Saat ini masih tetap. Sampai saat ini masih menantikan itu. Ya, oh itu kalau ada tuh di televisi kemarin saya lihat itu ya. Gini, ada seorang petani orang ini orang Yahudi ya di Amerika. Ya, dia petani peternak gitu. Kalau farmer itu ya ada ya yang kebun gendong, lalu ada ternaknya atau piara ternak. Lalu satu ketika salah satu sapinya itu, jadi dia bilang heifer itu ya. Heifer itu bukan persis cow, sapi seperti sapi pengertian kita, lebih kecil gitu ya. Nah, salah satu sapinya itu warnanya merah. Ya, jadi ini seperti albino gitu loh. Di foto itu ada beritanya itu. Lalu saya baca, dikasih lihat fotonya. Jadi putih tapi kemerah-merahan seluruhnya, dari kepala terus sampai kaki, sampai seluruh badan, sampai ekornya kemerah-merahan. Nah, jadi adanya red heifer ini ya. Heifer yang merah ini itu ada di dalam Perjanjian Lama, ada, saya belum catat ya ayatnya berapa. Kalau ada red heifer itu, maka Mesias itu Masyah mereka ya, Masyah itu akan datang. Jadi terus orang ini dia panggilkan rabi di situ, lalu suruh ngelihat red heifernya ini, lalu rabinya mengingat kembali ayat itu di Perjanjian Lama, etc. gitu loh. Jadi terus heifernya ini ada orang kaya di New York mau beli dengan berapa puluh juta dolar, dia tidak kasih. Mungkin dia mau kirim ke Israel, buat dikasih ke Israel. Jadi buat dia lihat ini satu tanda bahwa Masyah itu akan datang. Adanya red heifer itu. Ya, ini mungkin ini yang satu, sebelumnya juga pernah ada sapi yang lahir itu aneh sekali. Ya, sampai ditunjukkan ini punya orang Amerika, ada di jidatnya ini kan hitam ya sini ya. Lalu ini ada strip putih angka 7. Jadi garis 7 gini. Ya. Terus ada yang sedikit kemerah-merahan di kaki-kakinya, tetapi tidak seperti yang terakhir ini. Ya. Jadi itu merah semua. Dari kepala terus sampai ekor sampai ini. Nah, itu dia bilang gitu. Ya, Masyah akan datang. Jadi mereka memang tidak pernah percaya Yesus itu Mesias Juru Selamat, bukan. Jadi itu belum datang. Ya, tapi ada red heifer ini sekarang tandanya itu mungkin sebentar lagi datang. Nah, kita tidak tahu ya, barangkali sebentar lagi Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita tidak tahu loh. Ya, toh? Tapi akan terlebih dahulu banyak orang Yahudi bertobat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, ini sudah jam 12, jadi sudah dijatahkan untuk selesai waktunya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Ya. Ya, mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang berdaulat atas seluruh ciptaan-Mu dalam alam semesta ini, berdaulat atas sejarah umat manusia dan bangsa-bangsa, berdaulat juga atas kehidupan dan sejarah kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami menghampiri Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa Engkau
menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur bahwa janji-janji-Mu tidak pernah dibatalkan dan kami boleh terus berpegang kepada janji-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah kota Jakarta ini, di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Dan kami berdoa ya Bapak supaya apa yang kami sekarang boleh mengerti melalui sejarah ini dan melalui firman-Mu menjadi pegangan kami untuk setia kepadamu di dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari, untuk menyaksikan kebesaran-Mu itu di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan kami berdoa khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini, biarlah menjadi terang dan garam bagi seluruh kompleks BSD maupun kompleks yang lebih luas daripada ini, dan biarlah juga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan melalui pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di sini. Terima kasih Bapak karena kami boleh mengerti dan Engkau mengajar kami. Kami menyerahkan diri dalam perjalanan pulang kami ke tempat masing-masing, kiranya Engkau juga tuntun dan sertai lindungi kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan pujian dan syukur kami. Amin.